Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, hari ini tuh udah lama saya nggak ngevlog, saya pasrahin ke Mbak Rani karena kesibukan dan lumayan padat jadwalnya dan banyak hal yang atau banyak pekerjaan yang harus dilakukan, maka dari itu saya pasrahin ke Mbak Rani. Tapi hari ini saya ngevlog sendiri. Kebetulan di belakang saya ada sebuah Suzuki SL7. Nah, yang menarik, kemarin kita sempat ngevlog di Instagram Story Agejok ya. Jadi SL7 dibanding R3 itu ternyata yang tipe paling tinggi selisihnya cuma 10 jutaan gitu. Jadi saya sempat heran kenapa ini selisihnya SL7 dan R3 itu selisihnya sedikit sekali gitu. Nah, karena mungkin sama-sama tipe tertinggi dan juga fiturnya yang paling lengkap juga gitu. Maka dari itu selisihnya cuma sedikit. Maka dari itu yang vote untuk SL7 itu jauh lebih banyak dibanding yang R3. Nah, kita mau bahas tentang mobil ini. Jadi mobil ini tuh kita ada beberapa aksesoris yang udah kita pasangin ke Suzuki SL7 ini. Yaitu yang pertama adalah jok mobil, lalu yang kedua adalah untuk carpet wheel mat, dan yang ketiga adalah untuk nano keramik by Autotris. Nah, jadi kan bisa lihat kondisi mobilnya. Jadi kalau kondisi catnya sendiri itu walaupun namanya mobil baru ya, itu tetap ada jamur, tetap ada baret-baret arus atau wheel mark. Dan juga ada getah pohon. Nah, kita mau maksimalin kondisi catnya supaya bisa kembali seperti apa ya? Namanya mobil baru ya. Intinya kita usahakan cat ini bisa benar-benar kembali perfect, kembali bersih dari jamur, lalu bersih dari baret halus dan juga bersih dari getah pohon. Nah, juga untuk joknya kita mau pasangin dengan Vision McLaren gitu, dimana warnanya itu unik gitu, ada warna abu-abunya tapi benangnya itu warna biru gitu, jadi cakep banget, seperti layaknya kalau biru kan identik dengan BMW ya. Jadi kalian bisa lihat prosesnya, lalu before-nya, prosesnya, dan sampai after-nya seperti ini ya. Oke.
Nah, jadi untuk warna-warna seperti ini itu sebenarnya warna-warna unik ya. Ini kalau dilihat warnanya itu sebenarnya bisa dibilang bukan silver. Ya silver sih, tapi warnanya itu silver kecoklatan gitu. Dimana kalau dilihat warnanya itu jadi luxury sekali, karena warna ini sangat jarang dipakai di mobil-mobil. Nah, kalau kemarin kalian sudah lihat bahwa ada jamur-jamur, lalu ada baret-baret halus, itu sudah kita bersihkan semua. Ini sudah di luar, tapi kalian tadi bisa lihat cuplikannya. Dan juga getah-getah pohon itu sudah hilang, atau bahkan yang tidak bisa hilang juga sangat menyamar gitu untuk di bagian getah pohonnya. Lalu namanya mobil ya, kalau banyak yang ngomong baru itu apakah butuh nanokeramik atau enggak, itu tergantung gitu. Tergantung kalian pakai mobil ini buat apa. Kalian kalau misal bisa merawat secara rutin, maksudnya nyuci 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu sebenarnya bisa juga nggak perlu nanokeramik. Tapi kalau kalian yang cukup awam dengan mobil ya, nggak tahu cara ngerawat mobil, cat mobil itu bagaimana, cara merawat secara rutin, lebih baik kalian nanokeramik, karena itu mempermudah kalian untuk merawat cat mobil. Jadi kalau dicuci dia langsung bersih, water biddingnya juga cakep, lalu juga warnanya itu bisa terjaga. Paling kalau sudah nano coating gini yang paling repot adalah body repair, itu biasanya komplain gitu. Karena kalau misal dari body repair, kalau sudah ada nano keramik, mereka suka waktu ngamplasin atau waktu ngedempul itu sangat susah gitu, katanya wah catnya keras kok kayak gitu. tapi itu adalah PR body repair lah, itu urusan mereka gitu. Tapi yang penting kita memberikan nano keramik yang tebal, apalagi ini kan menggunakan Autotris ya dari Jerman, langsung memang ada sertifikasinya 9H, dan kalau karakter Autotris ini bisa dibilang dia kelihatan cukup tebal, water biddingnya juga cakep dan dia awet. Nah, lalu kalau mobil itu juga seperti kayak gini, ini di coating semua, jadi nggak usah khawatir plastik hitamnya itu hilang. Dan sedikit tips kalau misal baru dapat ilmu juga dari body repair ya. Jadi kalau misal kalian nih kayak ginian, ini kan kalau rusak ini kan susah ya untuk nge-repair. Jadi biasanya kan harus diganti. Maka dari itu buat kalian yang kayak punya trim bumper seperti ini yang rusak gitu, kalian bisa repair. Lalu kalian bisa semprot cat namanya Raptor, tipis-tipis saja, sehingga tekstur hitamnya itu tekstur kasar di bagian trimnya ini dia bisa kembali seperti baru seperti ini. Jadi kita langsung lihat ke bagian interiornya. Nah, di bagian interiornya kan bisa lihat ya, sebenarnya jok untuk mau duduk kayak jadi sayang gitu ya. Jadi untuk jok ini kan sistemnya paten, jadi cover aslinya tuh dikupas semua, lalu kita bungkus dengan Vision McLaren. Nah, yang unik itu kan ini warnanya abu-abu ya, abu-abu tua. Di sini warnanya abu-abu muda, tapi benangnya itu warna biru dan kelihatan cakep juga gitu. Maksudnya dengan benang warna biru di sini kelihatan kayak mobil-mobil Eropa ya. Apalagi kalau lihat XL7 di sini ornamen karbon, di sini warna panel-panelnya itu ada warnanya, jadi kelihatan lebih cakep ya. Warna yang cukup unik, nabrak, out of the box, tapi cakep. Lalu ini bagian armrest juga, bagian console head ini juga dilapis dengan Vision McLaren, dibalut dengan jahitan warna biru, dan untuk di ag jok ini kita pakai jahitan yang kecil-kecil supaya kelihatan lebih mewah ya. Kan ada yang jahitannya gede-gede kayak sarung-sarung gitu, tapi kita pilih lompat jahitannya itu yang kecil-kecil. Jadi kalau misal dilihat itu kayak mobil-mobil Eropa gitu yang jahitannya mungil-mungil kecil-kecil gitu. Pakai sistem paten seperti ini, dan kalau misal didudukin ini wah semi bakatnya sangat kerasa ya. Apalagi untuk Suzuki ini yang SL7 dan R3 ini joknya kan mirip, headrestnya juga tinggi sekali, sangat menyangga kepala saya. Walaupun saya tingginya tuh 178, tapi 175 gitu, sok tinggi ya 178, tapi bisa sampai kepala itu dia masih sisa gitu, dan punggung saya bisa tersanggah dengan sempurna oleh mobil ini, jadi nyaman banget. Dan juga di bawah ini kan bisa lihat ini ada karpet dasar pertama. Jadi karpet dasar itu yang di bagian bawahnya itu masih karpet bluedroo, dilapis lagi karpet dasar full jahitan dari depan sampai bagasi, lalu juga di atasnya tambahin lagi untuk karpet yang bisa lepas pakai. Jadi maksudnya karpet wheel mat dimana ada heel padnya, jadi kalau menyetir itu dia jauh lebih aman karena lebih stabil tumpuan ujung kakinya, sehingga kalau dipakai itu untuk pengereman, itu untuk ngegas atau untuk kopling yang mobil manual itu sangat
aman. Jadi kaki tidak goyang ya. Yang seringkali penyebab kecelakaan kan seperti itu. Jadi nggak ada heel padnya, waktu mau ngerem atau ngegas gitu dia langsung megol gitu bawahnya. Jadi sehingga nggak sempurna waktu ngegas atau ngerem seperti itu. Dan ini di bagian setirnya juga cakep sekali, walaupun ini nggak di retrim di Agejok ya, sudah originalnya sudah retrim setir seperti ini, tapi ini panel warna silver ini super cakep sekali untuk mobil ini. Oke, gitu kita langsung ke bagian tengah ya. Nah, di bagian tengah sendiri untuk SL7 ini kan memang beda dibanding R3 yang lama gitu, tapi R3 yang baru dia juga sudah ada armrest, walaupun sebenarnya armrestnya ini cukup kecil dan nggak ada cup holder, tapi finishingnya cukup bagus karena di sini dilapis dengan plastik. Lalu jadi kelihatan lebih mewah lah kalau dilapis dengan plastik gitu ya, bukan yang kulit gitu ya. Lalu di sini joknya ini itu juga sistem paten kan, bisa lihat modelnya sama kayak di depan, dan tidak ada headrest tengah, modelnya sama ya, dan di sini juga sudah dilapis dengan karpet ya, wheel mat. Dan kalau duduk di belakang, kalau sudah di jok itu semi bucketnya tuh jauh lebih kerasa dibanding yang standar ya. Yuk lihat seperti ini. Nah, jadi kalau yang standar tuh rata gitu ya kesannya, kalau sudah di jok kulit di Agejok itu bisa semi bucket lebih berasa. Ini punggung gini dia nggak buang kanan kiri. Dan juga untuk kantongnya itu kita bikinin special edition. Jadi kantongnya kalau biasa kan cuma satu di sini, tapi ini ada permintaan khusus ya, tentunya dengan penambahan biaya ya. Nah, di sini ada kantong juga yang kecil yang untuk khusus handphone, atau mungkin ini kabel charger atau ballpoint. Ada di sini, jadi kantongnya itu ada dua, atas dan bawah seperti expander. Jadi seperti itu untuk mobil ini. Jadi sebenarnya namanya mobil baru itu bisa dibilang, apalagi mobil-mobil XL7 lalu R3 kayak gini kan mobil yang biasanya dipakai buat harian ya, bukan mobil weekend gitu. Kecuali kalau mungkin mobilnya mobil Eropa gitu kan seringkali untuk mobil hobi atau mobil weekend lah. Mobil harian ini seringkali banyak yang ngomong, pakai jok yang biasa-biasa aja lah, yang sarung-sarung aja lah, udahlah, yang penting nyuci rutin lah, yang penting cuci sendiri. Ya nggak ada salahnya punya pikiran seperti itu, tapi jangan lupa di mobil harian seperti ini itu kalian biasanya pakai itu setiap hari tanpa absen, setahun 30.000 40.000 km. Jangan sampai kalian ketika pakai mobil ini kalian ngerasa nggak nyaman di interiornya, dan kalian ngerasa nggak nyaman untuk catnya. Kalau misal kalian terlalu gampang baret terus kalian jadi stres, terlalu gampang ini kalian jadi pusing. Nah, jadi menghindari itu lebih baik. Ada baiknya kalau misal kalian pertimbangkan untuk kayak pasang jok mobil, lalu karpet, lalu coating seperti ini. Oke, gitu aja bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos. Nah bosku, ini kita sudah ketemu dengan owner daripada XL7 nya ya. Ternyata Pak Agung ini masih muda. Saya nggak nyangka itu, mungkin tadi lihat anaknya ya Pak ya. Saya pikir adiknya Pak. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang Suzuki SL7 ya. Jadi tadi udah saya jelasin bahwa SL7 ini menarik ya mobilnya. Maka itu kita mau tanya sama Pak Agung nih, kira-kira sebenarnya kalau SL7 kan OTR-nya itu sekitar 260-an kayaknya ya Pak ya. Betul. Nah, kalau 260 jutaan itu sebenarnya kan banyak pilihan mobil ya Pak. Iya. Nah, kenapa akhirnya memutuskan ke SL7 gitu Pak? Apakah mungkin karena warranty, atau mungkin dari segi model atau apa? Itu mungkin bisa sampaikan aja Pak. Iya, iya. Pertama sih saya memang senang dengan fiturnya ya. Oh, fitur ya Pak ya. Untuk internalnya ya, untuk interiornya juga fitur untuk dashboardnya dan segala macam itu. Iya. Menurut saya lengkap gitu, dan sesuai dengan kebutuhan kami gitu. Kami kan keluarga muda juga, jadi pemilihan XL7 ini selain fiturnya tadi juga karena kebutuhan kita kan juga senang jalan-jalan gitu ya. Traveling ya Pak ya. Ya, cocok kayaknya. Ini cocok lah dengan saya gitu, dengan keluarga kami gitu. Iya. Jadi fiturnya lengkap, terus pas ya Pak ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Dan nyaman juga sih. Saya sudah, ini kan saya memang baru nyoba beberapa minggu ini kan, itu untuk kenyamanan dari suspensinya itu. Iya, tapi memang terkenal sudah
bagus sih Pak kalau Suzuki ya Pak ya. Iya. Apalagi R3 disempurnakan sama ini ya. Betul. Jadi lebih firm gitu untuk kaki-kakinya. Lalu Iya. juga kalau denger-denger kan Suzuki itu mobilnya ngirit ya Pak. Bener gak sih Pak? Sudah Nah. nyobain belum mobilnya? Nah ini saya juga terus terang aja itu saya dapat info juga sih ya seperti itu. Nah ini terus terang sih saya belum nyoba secara khusus ya untuk Oh iya. tapi memang saya lihat sih kalau Suzuki memang terkenal dengan ngiritnya. Itu ya. juga Makanya juga kemarin, dengar-dengar seperti itu Pak. kemarin kan keluar R3 terus ini ada pembaruan ini ke XL7 ini. Saya kira pasti ada kemajuan juga lah untuk Iya, itunya Pak. ya, Iya, konsumsi betul. bahan bakarnya ya. Iya. Ya, itu juga salah satu yang membuat saya tertarik juga karena Iya, info betul. itu saya terima seperti Mantap. itu gitu. Jadi memang mobil ini paket lengkap ya, semua dapat fiturnya lengkap, Ya. kenyamanannya dapat, fiturnya lengkap, hemat bahan bakarnya juga oke ya, Iya, luar betul biasa. Nah terus kita mau tanya-tanya juga nih Pak, Ya. kira-kira sebelum ke AG Jok atau Suave ini tahu kita dari mana ya Pak? Saya sering ngikutin di channel YouTube. Oh sering ikut channel ya Pak, makasih loh Pak. Iya. Udah nonton. Saya sebelum mau istilahnya merias mobil ya, ini istilahnya saya nyari tahu dulu lah gitu. Dari beberapa ini, kok saya cenderung cocoknya di AG Jok karena Oh, saya gitu lihat ya, Pak. model-modelnya untuk joknya itu kok kekinian gitu. Oh, gitu ya, Pak, kekinian. Jadi ngikutin. Kan kemarin saya juga nanya dengan staffnya bahwa Pak ini yang model terbaru ada lagi yang seperti ini Pak, Iya. mungkin Bapak cocok. Nah saya melihat itu, oh ini berarti modelnya sangat up to date ya. Iya, Jadi Pak. saya cocok lah dengan itu satu. Kemudian untuk yang lain-lain seperti coating dan segala macam kan saya juga ngikutin di channel YouTube-nya. Oh, iya. Prosesnya dijelaskan di Iya, situ. Pak. Jamur-jamur hilang, terus kilapnya juga kelihatan Iya Pak. bedanya ya dari sebelum dan sesudahnya. Nah itu membuat saya udahlah one stop aja lah ke AG Jok. Siap, terima kasih loh Pak. Iya, sama-sama. Nah ini kebetulan kalau buat subscriber ya atau follower, kebetulan nih desainnya tuh terbaru. Jadi kita baru pertama kali bikin kombinasi desain seperti ini dan warna ini di mobil XL7. Bahkan mobil lain juga belum pernah ya. Jadi nanti kalau misal kalian yang ada berminat untuk desain-desain terbaru, bisa contoh pilihan Pak Agung ini, mantap. Terus mau nanya lagi Pak, kira-kira kalau dari segi produknya, jasanya, jasa kita, produk kita, kira-kira itu sebanding nggak Pak dengan harganya Pak? Sangat banding. Sangat banding Iya, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Hasil yang saya terima dengan harga sangat-sangat sesuai ya. Siap, Saya Pak. sangat puas sekali dengan hasil pekerjaan yang sudah diberikan untuk mobil saya. Iya Pak. Lalu untuk ya itu tadi saya bilang ada komunikasi yang baik. Jadi seperti kita permintaan seperti apa, seperti ini. Kemudian kita tanya untuk apa perawatannya nanti seperti apa ya. Ini juga dijelaskan dengan baik. Nah itu ada nilai plusnya. Siap Pak. Jadi after sale penting ya After gitu. sales, Jadi iya. kalau kita habis jualan kita harus jelasin produknya seperti apa. Betul. Jangan istilahnya untuk perawatannya ya Pak dan ya. ada garansi. Ada garansinya. Ada garansinya. Nah ini saya kebetulan ambil yang coating ini ada garansi 3 tahun. Wah ini kan buat saya makin mantep. Kalau ada Iya, apa-apa berarti yang tinggal ambil yang autotris ya Pak ya. kemarin Autotris, ya. iya. Nah, jadi kalau garansi di Suave ini Pak, itu kita kalau misal ada body repair atau kerusakan cat atau Bapak cat ulang selama 7 panel itu kita garansi itu free Pak. Jadi kalau garansi ya kita yang Bapak habis repair atau tapi amin-amin nggak ada ya Pak ya, iya, sampai dijual nanti ya sampai cuma kalau ada ya itu nanti garansi free coating Pak. Wah, Siap. Terima kasih sekali. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Agung udah percaya ke AG Jok, udah mempercayakan pengerjaan banyak sekali sampai karpet-karpetnya semua di sini gitu. Semoga mobilnya bisa dinikmati setelah ini buat jalan-jalan Pak. Terima kasih. Sehat selalu lah Pak. Ya, Terima kasih Pak Agung. sama-sama.